melihat wajah Allah. Bisa dilihat wajah Allah ke Ustaz? Bisa, Bu. Cuman tompek tak disiko tu. Ada ulama mengatakan awak bisa melihat wajah Allah tu tetapi dalam mimpi. Itu dibantah oleh banyak ulama. Itu menghayal. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Suatu saat nanti engkau akan melihat wajah Allah seperti engkau melihat bulan purnama ini. Satarawna rabbakum iyanan. Iyanan tu dengan mata telanjang, Pak. Tapi itu pun ditafsirkan oleh ulama belum tentu dengan mata telanjang, Pak. Tapi bukan di dunia. Ingat bapak-bapak, Aisyah mengatakan Rasulullah tak pernah mengatakan aku melihat wajah Allah. Antara Allah dengan Muhammad ada nur pembatas, Pak. Antara dunia alam dengan dunia kekuasaan Allah. Kalau tidak dibatas oleh nur, maka hancurlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum abang sampaikan, abang minum selantah lu. Dah boleh apa-apa ibu-ibu? Nyuka jiwa barek ko diisi minyak lu. Hanya satu, Pak, motif Allah menciptakan manusia. Allah hendak membagi-bagi hidup. Seketika Allah melihat zatnya yang maha agung, akulah zat yang maha mulia, kata Allah. Tak ada lagi makhluk selainku, akulah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendak beliau membagi-bagi hidup, diciptakanlah alam. Inilah alam semesta, 7 pitalah langit dan 7 pitalah bumi. Disitulah awak yang disebut dengan manusia nyo bagi-bagi hidup ko, Pak. Kalau Allah tak membagi-bagi hidup, tak pernah awak menikah do, Pak. Tak pernah awak punya anak do. Nak nampak dunia ko, Pak. Tak tampak alam ko. Maka hamba sampaikan bapak-bapak, andai kata bisu awak masuk neraka, Pak, maka hidup di dunia ko pun tak pernah mampu awak balas begitu tingginya nikmat Allah diagiakan ke awak. Sekalipun awak masuk neraka besok, Pak, nikmat iko pun tak mampu awak balas, Pak. Tapi semoga kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ada orang mengatakan Allah di langit, Ustaz. Betul tak, Ustaz? Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas sama. Beristiwa dia di atas langit. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summastawa 'alal arsy. Kemudian istiwa dia di atas aras. Ayat ko ndak bisa dipahami secara tekstual. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makohnyo ambo sepaham dengan pendapat ulama yang memakai takwil, dipalingkan maknanya. Ada orang bertanya sama Nabi, Ustaz, aina Allah? Di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Itu Nabi menjawab, Pak, dan bertanya kok orang bodoh, Pak. Makanya pendek saja jawab Nabi, fis sama. Fis sama tu tempat tertinggi. Wallahu a'lam, tu maksudnya. Menggambarkan ului, keagungan Allah. Ului tu makna takwil namanya, Pak. Ada pula hadis Nabi, Ustaz. Air, aras, di atas aras ko Allah. Berarti 3 lenggek ke, Pak? Saya tak memakai itu, Pak. Ini gambaran Allah berada di alam, di atas alam ada aras, di atasnya ada kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan makna tamsil, bukan makna hakiki, Pak. Begitulah Allah mengatur alam. Di mana Allah tak punya tempat, Pak. Dia bukan benda, dia bukan mengambil ronggah. Iko mengambil ronggah, Pak, ronggah alam. Antara awak dengan tumbuh-tumbuhan tak pernah rebutan angin, Pak. Makhluk halus setan pun mengambil ronggah alam tempat tinggal. Jin para malaikat juga mengambil ronggah alam tempat tinggal yang Allah tidak memiliki tempat. Ini bukan jisim, bukan tubuh, Pak. Itu makanya ambo berpaham takwil. Nahnu aqrabu ilaika min hablil warid, kami lebih dekat urat lehermu. Ku apa?
Itu dimaknahkan oleh ulama pertanda Allah tidak memiliki tempat sebegitu dekatnya dengan manusia. Tu makanya perlu awak mengaji sifat 20. Fakiru fil khalqi wa la tufakiru fi khaliqi. Pokoknya yakinlah Allah tu menciptakan dirinya sendiri. Kidam, dia dahulu. Seperti apa dahulunya? Seketika terbit cahaya, di situ ada lampu. Samakah terbit cahaya dengan lampu? Tak sama. Lampu dulu baru cahaya. Ada Allah baru ada alam. Bukan seketika lampu muncul tiba cahaya, tak. Allah itu baru bisanya menciptakan dirinya seketika memunculkan alam, bukan Pak. Kalau begitu nanti sama-sama kidamnya. Hilang alam, hilang Allah. Sebab apa? Kalau dikatakan munculnya Allah itu harus munculnya alam, maka sama-sama kidam. Tidak boleh pengajian akidah awak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak boleh. Allah tu kidam, sekian lamanya sudah membentuk zatnya baru muncul alam. Ini yang disebut dengan alam. Ini Allah. Berbeza Pak. Jadi kidam, alam berbeza. Alam diciptakan oleh Allah yang bersifat kidam. Ini alam diciptakan oleh Allah. Itu paling tidak yang mampu disampaikan oleh para ulama, yang mampu luang berserap Pak. Kenapa Allah tak bisa dilihat Pak? Ini saya bawa korek api Pak. Api itu alam, korek api Allah, gambaran Pak, bukan hakiki, contoh. Begitu ada korek api, ada api. Api diciptakan oleh korek api, alam diciptakan oleh Allah. Begitu api mengecek, wahai korek api, coba engkau lihatkan dirimu kepada aku. Dia bisa ke Pak? Api meminta, wahai korek api, engkau lihatkan dirimu kepada aku. Tak bisa ke Pak? Ini munculnya alam dengan munculnya Allah. Kalau Allah perlihatkan wajahnya kepada alam, alam hancur. Seluruh alam ini sedang di dalam tadbir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang mentadbir, mengatur alam. Ikan di dasar lautan, terjangan ombak pasir di pantai, burung yang sedang tabang, detakkan jantung, darah yang berjalan, semut hitam merangkak di atas batu hitam di malam gelap gulita pekat, hujan yang turun, angin yang berputar, seluruhnya berada di dalam aturan Allah. Kalau sempat Allah memperlihatkan kepada alam, rusak alam kau Pak. Oh gampang bagi Allah Ustaz, dikunci alamnya dulu. Bu Pak, kalau nyo kunci yang ngok sehari mati enggak? La ilaha illallah. Sebab kalau Allah masuk kepada alam, memperlihatkan wajahnya kepada Musa, alam akan terganggu. Apa sebabnya? Nyo munculnya kerana bergantung kepada kudrat dan iradah Allah. Itu makanya tidak bisa. Tu bila bisanya Ustaz? Dihancurkan dulu alam kon. Kiamat. Hilangkan alam kon dulunya butuh dengan Allah kini. Tu makanya ambo tidak yakin, tidak sepaham bahawa Allah itu berada di atas langit. Apa sebabnya? Langit itu alam. Seketika Allah mengambil tempat ke alam, berarti Allah membutuhkan alam. Ini. Jadi iko masih berani Pak, magnet. Jadi iko alam. Alam kon yo bersangkuitnya Pak. Kah kekuasaan Allah. Alam yang bergantung dengan kekuasaan Allah. Tapi kalau Allah bergantung kepada alam tinggalnya di langit, berarti Allah bergantung kepada alam. Na'udzubillahi min zalik. Allah tak pernah bergantung kepada alam. Satu syaratnya kalian bisa melihatku, aku hancurkan alam ini dulu. Allah tak punya organ tubuh Pak. Dia tidak memiliki tempat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana engkau menghadap, di situ wajah Allah. Itu makna takwilnya Pak. Hanya kata-kata yang bisa diungkapkan menunjukkan Allah tak punya tempat. Alam punya umur Pak. Seketika Nabi Isra dan Mi'raj, alam kolah la tuo, la pakai tungkek.
Kini mungkin alam kau apa lah masuk rumah sakit awal bros pak. Lah diimpusnya kini kau. Malaikat lah menggambung kau bang. Tinggal meniup dia. Wah, baru cair awak pak. Habis alam. Begitu hari sudah kiamat. Yang masuk surga, yang masuk neraka. Siapa-siapa yang akan menemui Allah pak? Cuman dua pak syaratnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Pertama beramal soleh, yang kedua jangan disyirikatkan Allah. Dakhala ahlul jannah al-jannah, dakhala ahlun nar an-nar, kata Nabi. Ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk ke neraka. Itu panjang ceritanya pak. Titian Siratal Mustaqim sekian ribu tahun pak, baru sampai awak masuk surga. Di surga itulah seketika awak berkumpul di Kasibul Abiyad, sebuah padang pasir pak. Kok surga kok pak? Tak di Jayan no, di surga, surga yang maha mulia. Nada yunadi, datang suara pak. Assalamualaikum asfiyai, wahai hamba-hambaku, kata Allah pak. Tapi wajahnya tak nampak pak. Wahai orang-orang suci, wahai hamba-hambaku. Assalamualaikum ahibai, kekasihku yang sangat kucintai. Salamun qaulam min rabbir rahim. Waalaikumsalam ya Allah. Mandang suara tu pak, seluruh makhluk sepanjang jauh memandang, bersimpuh di hadapan Allah, tersungkur di hadapan Allah. Berapa lamanya? 100.000 tahun. InsyaAllah di situ ambo ada cik. Semoga jamaah masjid Fathul Khair ada lo di situ pak. Jangan ragu pak, ambo yakin ambo masuk surga. Kalau tak yakin waktu ngapo wak semayang siko. Jangan curiga sama Allah, jangan buruk sangkah dengan Allah. Yang perlu awak yakin dulu pak. Di situ ambo cik ada pak. 100.000 tahun. Apa kata Allah? Hamba-hambaku, bangkitlah kalian. Aku takkan memerintahkan kalian di surga ini untuk bersimpuh sama dengan di dunia dahulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah yang maha besar. Bangkitlah kalian wahai hambaku. Aku tak perintahkan kalian sujud. Engkau sudah taat dan patuh seketika kalian di dunia. Dipanggil para malaikat. Bawalah hamba-hambaku ini terbang mengelilingi surga. Mana hamba-hambaku yang ingin terbang melihat surga, bawa dia. Pakaikan baju pakai sayap ini. Maka berangkatlah jalan-jalan di surga pak. Di situ awak bertemu dua anak keponakan, etek awak, mama awak. Setelah itu dibawa makan, jamuan makan. Beradah di jamuan Allah selama 100.000 tahun, makan bersama Allah Subhanahu wa taala, tapi yang wajahnya belum tampak pak. Sesudah itu dipanggil oleh jamuan makan Sayyiduna Rasulullah selama 50.000 tahun pak. Lah makan lawak Nabi pak. Setelah itu diundang loh jamuan makan Abu Bakar As-Siddiq selama 20.000 tahun. Kemudian Umar bin Khattab selama 12.000 tahun. Utsman selama 6.000 tahun. Tapi Sayyidina Ali kenapa tak ada? Mungkin sudah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menantu Rasulullah. Setelah awak makan bersama dengan orang-orang mulia ini pak, dibawakanlah mimbar. Berdirilah situ mimbar-mimbar. Yang duduk di mimbar ko adalah para nabi-nabi dan Rasulullah yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seketika itulah Allah berkata, ini hadis qudsi pak. Berkata Allah Subhanahu wa taala, qala aturiduna syai'an azidukum, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, perlukah aku tambah apa yang sudah engkau dapati hari ini? Yaqulun, berkata hamba Allah ini, ya Allah, alam tabyat wujuhana,
Bukankah engkau sudah membuat kami bercahaya? Ma yu'tah ahabbah ilallah minan nazar. Tak ada yang paling mulia seketika itu kecuali melihat wajah Allah. Fayaksiful hijab. Maka hamba Allah berkata, mana janjimu ya Allah? Maka kami datang hari ini ingin menatap wajahmu yang maha agung. Fayaksiful hijab. Terbukalah hijab. Seketika hijab itu dibuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bersimpuhlah hamba Allah kepada hilang lezat dunia dengan surga dengan segala isinya. Disitulah awak baru melihat Allah.